Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Putri dengan nomor induk mahasiswa 2021 03020063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perkemihan, sistem endokrin, dan muskuloskeletal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem perkemihan terlebih dahulu. Setiap hari manusia pasti melakukan buang air kecil atau berkemih. Nah, sebelum berkemih, urin yang keluar harus melalui beberapa proses terlebih dahulu yang melibatkan beberapa organ. Hal ini disebut sebagai sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan ini merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa dari hasil metabolisme tubuh. Organ vital yang berkontribusi dalam sistem perkemihan ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Bagian-bagiannya yang berbeda melakukan berbagai macam fungsi, contohnya seperti menyaring darah, memisahkan racun yang tidak dibutuhkan dari nutrisi, menyimpan dan membawa urin keluar dari tubuh. Nah, fungsi utama dari sistem perkemihan ini adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ginjal menjalankan tugasnya dalam sistem perkemihan ini. Nah, pertama-tama kita harus mengenal apa itu ginjal. Ginjal ini merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara fisiologis dengan cara mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, ekskresi sisa metabolisme, sistem pengaturan hormonal, dan metabolisme. Ginjal ini letaknya berada di rongga retroperitoneal bagian atas yang bentuknya seperti kacang dengan sisi bagian cekungnya atau yang dinamakan dengan hilus renalis menghadap ke medial. Nah, secara anatomi ginjal ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama korteks ginjal yang terdiri dari berjuta-juta nefron. Nah, yang kedua ada medula ginjal yang letaknya memenuhi permukaan dan terdiri dari dektuli atau saluran kecil yang mengalirkan hasil ultrafiltrasi berupa urin. Agar tubuh dapat mengeluarkan urin harus melalui beberapa proses terlebih dahulu, yaitu pertama proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh yang berupa urea, air, dan klorin yang sifatnya beracun. Maka dari itu harus dikeluarkan dari tubuh. Proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Dalam proses ini, glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Kemudian hasil penyaringan tersebut dialirkan ke kapsul Bowman dan menghasilkan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Nah, yang kedua ada proses reabsorpsi atau penyaringan ulang urin primer yang dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Kemudian air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, dan pada proses ini akan menghasilkan urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder akan masuk ke lengkungan Henle yang di sana akan mengalami osmosis air yang menyebabkan kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Nah, tahap ketiga yaitu tahap augmentasi atau pengendapan. Pada tahap ini urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal dan terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Selama proses ini urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya.
dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amino, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral.